Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali bertebarnya kita di alam semesta ini, di atas muka bumi, dengan mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ketika kalian usai melakukan salat, kata Allah, fa idza qudiyatis salatu, maka apabila telah usai dilakukan salat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak ada muslim, maksudnya muslim yang beriman kepada Allah, muslim yang baik, kecuali saat ini baru saja selesai melakukan salat, itu salat subuh. Ya, jangan sampai ada muslim yang tertinggal salat subuh. Ya, karena kata Nabi, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang senantiasa menjaga salat al-bardain, as-subuh wal asr, salat subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, menjaga salat subuh, maka dia di dalam penjagaan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah Allah katakan fa idza qudiyatis shalah, apabila setelah usai salat dilakukan, fantashiru fil ard, maka berkeliaranlah kalian, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah. Ma'asyal muslimin, subhanallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada keutamaan Allah di atas seluruh keutamaan yang wajib kita cari kecuali itu keutamaan ilmu. Ya, wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan Allah, maka keutamaan di atas seluruh keutamaan yang wajib senantiasa kita cari sebelum yang lainnya adalah keutamaan ilmu.
Ya. Oleh karena itu ma'asal muslimin, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu pertama dan As-Sunnah yang merupakan sumber ilmu kedua, Allah katakan wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an dan Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami ajarkan kepadamu apa-apa yang kau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah atasmu sangat besar. Subhanallah. Maka jelas ya bahwa sama keutamaan Allah yang sangat agung bagi hamba-hambanya adalah keutamaan ilmu, yang siapa yang mencarinya senantiasa terus mencarinya, maka dia akan mendapatkan sebab keselamatan mutlak baik di dunia maupun di akhirat. Karena tidak ada sebab keutamaan mutlak, kebahagiaan mutlak dan keselamatan mutlak di dunia dan akhirat kecuali yaitu keutamaan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita akan terus lanjutkan, dan kita akan melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, terkhusus hari ini ya pada bab yang sudah kita mulai, bab fadlul hubbi, babu fadlul hubbi fillah, bab itu keutamaan saling mencintai karena Allah, ya, bab saling mencintai karena Allah SWT, wal hasi alaihi, dan motivasi ya untuknya, wa ilamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuh, dan yaitu mengabarkan orang lain bahwasanya dia mencintainya, dan apa yang dikatakan ketika dikatakan kepadanya aku mencintaimu karena Allah. Ustaz jangan lupa diingatkan Ustaz Supardi untuk menyebarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk bahkan sudah membahas setengah hadis dari hadis yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang 7 golongan, Allahu akbar, yang mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dari sisi Allah di hari kiamat, di padang mahsyar. Ya, dari kiamat di padang mahsyar. Ya. Di hari yang sangat dahsyat huru-haranya. Ya, di hari yang matahari didekatkan, manusia dalam keadaan telanjang, tidak bersendal, tidak berpakaian, la ilaha illallah. Sungguh berat yang dihadapi oleh manusia di kala itu, di hari perkumpulan alam manusia, di perkumpulan alam semesta, di mana manusia digiring oleh Allah ke satu padang setelah ditiup sangkakala yang kedua, yaitu di padang mahsyar, la ilaha illallah. Ya, manusia dalam penungguan yang tak menentu, ya, dalam keadaan yang sangat panas, ya, sampai di antara mereka ada yang ya luar biasa terendam dengan keringatnya sendiri, naudzubillah, tentunya sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan kemarin, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan ya mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahu akbar. Naungan yang disediakan oleh Allah SWT. Di sini mohon maaf ya, ada kesalahan sebagian memahami naungan Allah maksudnya Allah menaungi mereka dengan jasadnya, dengan zatnya. Ini tentunya pemahaman yang salah ya. Berarti kalau naungan Allah berarti Allah di atas, di bawah matahari, dan ini tidak mungkin. Paham tidak ya? Kalau mereka pahami bahwasanya naungan Allah itu menaungan zatnya, ya, bahwasanya zat Allah menaungi makhluk,
berarti Allah di bawah matahari, dan ini tidak mungkin. Maka yang dimaksud dengan naungan Allah SWT adalah naungan yang dibuat oleh Allah. Dan dalam riwayat yang lain itu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak perlu membayangkan ya. Ya cukup mengimani bahwasanya nanti di hari kiamat bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala akan menaungi hamba-hambanya di hari kiamat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah kita bahas ya 3 kelompok dari 7 tersebut. Allahu Akbar. Yang pertama imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwasanya standar pemimpin itu adil dan akan adil ketika menegakkan syariat Allah. Makanya Allah tetangkan ayat-ayat tentang wajibnya seorang pemimpin menegakkan syariat Allah. Wa anihkum bainahum bil adl. Ya, wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kalian menegakkan hukum di tengah kalian dengan apa yang Allah turunkan. Ya, maka insyaallah karena hukum Allah, ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hakim yang paling adil adalah Allah. Maka semua ketetapan hukum Allah itu pasti adil. Ya, oleh karena itu ya seseorang tidak akan mungkin bisa adil kalau tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sekup kepemimpinan kecil ya seperti suami di rumah tangga, ya, naam, kemudian di masyarakat, ya, kemudian di perusahaan, di satu lembaga, apalagi sampai kepada kepemimpinan lebih luas lagi, yaitu di pemerintahan, ya, kerajaan dan seterusnya. Subhanallah, semoga Allah SWT mudahkan untuk kita berlaku adil. Kemudian yang kedua kemarin apa? Syabun nas'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, tidak perlu diterjemahkan, tidak disyarahkan pun sangat jelas kalimat ini. Ya, bahwasanya baik, bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di antara yang akan dilindungi oleh Allah seorang pemuda yang dalam masa usia mudanya Allahu Akbar sudah terjaga dari berbagai maksiat, dari berbagai syubhat. Maka mereka lah juga yang termasuk akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seseorang khususnya laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Allahu Akbar. Subhanallah akhi, ya, di zaman ini yang manusia sudah mulai jauh dari rumah Allah, jauh dari masjid. Luar biasa, dia tidak pernah ketinggalan ke masjid. Karena hatinya senantiasa terpaut ke masjid, kata para ulama, minimal 5 kali sehari dia tidak ketinggalan, yaitu menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk urusan masjid ini tentunya secara khusus adalah laki-laki. Adapun wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang wanita untuk mendatangi masjid Allah, namun rumahnya lebih baik bagi mereka. Taib asal muslimin, kita lanjutkan pada hari ini, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Allahu Akbar. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, tatkala mereka bertemunya karena Allah. Dan tatkala mereka berpisahnya karena Allah. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi motif, ya, interaksi mereka. Inilah yang menjadi motif pertemuan mereka. Inilah yang juga menjadi motif, yaitu perkenalan mereka satu sama lain, adalah tumbuhnya kecintaan karena Allah. Tidak ada hubungan nasab, ya, satu dengan yang lain tidak ada hubungan nasab. Tidak ada juga hubungan bisnis, harta,
Tidak ada juga kepentingan kelompok tertentu. Ya. Karena banyak hari ini, akhi, ya, fulan bertemu dengan si fulan, pertemuannya di mana? Di partai tertentu. Kalau partainya berubah, ya sudah tidak akan lagi ketemu lagi. Berarti pertemuannya karena siapa? Karena partai, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dan yang lain sebagainya. Termasuk ikhramkumullah, Allahu Akbar. Semoga ini juga bisa kita realisasikan dalam rumah tangga kita. Wallahi rumah tangga akan langgeng. Rumah tangga akan subhanallah isinya kedamaian. Ya, isinya sakinatan, mawaddatan, warahmah. Ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Kalau subhanallah saling mencintainya karena Allah. Rumah tangga kalau suami istri kalau mencintainya karena sekedar harta, maka akan ada istilah abang ada uang, abang disayang. Ya. Abang tidak ada uang, abang ditendang gitu kan, kalau kan harta. Ya. Kalau karena kecantikan sama juga demikian, atau sekedar karena ketampanan, ya akan ada batasnya. Ya, dan seterusnya. Maka subhanallah, wallahi kalau dibangun hubungan suami istri karena Allah, suami mencintai istrinya karena Allah. Apalagi di balik itu ada tanggung jawab, ada amanah, ada ikatan ikatan janji yang sangat kuat yang harus dia jaga. Ya, maka subhanallah akan langgeng, akhi. Begitu juga subhanallah anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, anak sesama anak, masya Allah. Ya, selain mereka ada hubungan, yaitu dikuatkan dengan hubungan Islam, ya demikian juga mereka dikuatkan dengan hubungan cinta karena Allah. Wallahi tidak akan pernah ada ribut, akhi. Adik sama kakak kalau mereka saling mencintai karena Allah, dan ini yang harus dibangun. Ini yang harus dibangun, ya, dalam kehidupan keluarga, dalam sekup kecil, termasuk dengan tetangga, masya Allah. Ya, tetangga dengan tetangga saling mencintai karena Allah. Tidak ada kepentingan kau beri aku beri, aku beri engkau juga beri, tidak. Ya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga subhanallah, akhi, lihat di pesantren, santri sesama santri, ya, naam, guru sesama guru, guru dengan santri, santri dengan guru, masya Allah. Kalau cinta yang dipupuk karena Allah, karena dia adalah seorang hamba Allah, ya, di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, masya Allah, ya, di atas tauhidnya yang lurus, ibadahnya yang benar, akhlaknya yang mulia, masya Allah. Maka luar biasa ini, semoga kita bisa pupuk di hati kita, ikhwan, ya, yaitu saling mencintai dengan saudaranya, bukan karena sekedar hartanya, bukan sekedar nasabnya, ya, bukan, apalagi naudzubillah karena sekedar, ya, ketenarannya, padahal ketenarannya di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kecintaan yang tidak berefek. Ya, di dunia akan ada ujungnya, dan di akhirat mereka tidak akan pernah bertemu, karena kata Allah, al-akhillau yauma idin ba'duhum bi ba'din li ba'din adu ilal muttaqun. Ya, orang-orang bercinta nanti di kiamat akan saling bermusuhan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, yang memupuk cintanya di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, saya berulang-ulang sebutkan prakteknya gimana, Ustaz. Ya, prakteknya subhanallah, akhi. Ya, prakteknya sebagaimana saya tanyakan kemarin, antum mencintai Rasul tidak? Mencintai Rasulullah SAW. Ya, mencintai Rasulullah SAW. Apakah Rasul ada nasab dengan kita? Tidak. Apakah Rasulullah ada kepentingan dunia dengan kita? Tidak ada. Kita pun dengan Rasul tidak ada. Ya, maka begitulah. Subhanallah. Ya, ini yang harus kita pupuk dalam interaksi sesama kita. Dan inilah, ya, kalimat yang dikorelasikan oleh muallif terkait dengan bab ini, yaitu saling mencintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya, wa rajulun da'atu imra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Allahu akbar.
Ya. Dalam riwayat ini data husnin, ya. Dan seorang laki-laki yang digoda, dirayu, Allahu Akbar. Ya. Digoda dan dirayu ya oleh seorang wanita yang memiliki subhanallah mansibin wa jamal. Kedudukan dan kecantikan yang luar biasa. Ikhwani, Allahu Akbar. Ini apa ya? Kesabaran tingkat tinggi nih. Siapa sih laki-laki yang tidak suka melihat wanita? Ya. Bahkan fitnah, lihat. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan ba'di adharru minan nisa." Kata Nabi, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar setelah aku kecuali fitnah wanita. Allahu Akbar. Ya. Fitnah wanita. Wanita itu adalah fitnah, ujian dan cobaan bagi kaum laki-laki. Ya, yang kalau kurang-kurang dia membatasi dirinya, menjaga dirinya, naudzubillah, apakah lagi di zaman ini, di zaman wanita-wanita naudzubillah yang mereka menampakkan perhiasannya. Dari mulai wajahnya yang cantik, jelita, bersolek, ya, dari mulai tubuhnya yang dihiasi, ya, tubuhnya yang tidak ditutup auratnya, nampak, subhanallah, maaf ya, dari sebagian tubuhnya, betisnya, bahkan maaf pahanya, tangannya, lehernya, bahkan subhanallah tidak sedikit yang antara menampakkan keumuman tubuhnya. Baik secara langsung, ya, walaupun secara tidak langsung. Di media, di foto, di YouTube. Allahu Akbar. Ya, ini fitnah yang paling besar. Yang mendorong kita untuk melakukan satu perbuatan dosa yang paling keji. Ya, dosa syahwat yang paling keji. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Ya, naudzubillah, hubungan. Ya, hubungan yaitu di luar nikah. Ya, hubungan di luar nikah. Sehingga subhanallah begitu murka Allah ketika ini terjadi. Bahkan ada hukuman dalam Islam apabila zina itu dilakukan oleh seorang yang muhsan, ya, atau maaf ghair muhsan, yaitu yang belum pernah menikah, perawan dan perjaka, ya, naudzubillah, lalu mereka berzina, maka dicambuk 100 kali. Dalam Islam hukumannya dicambuk 100 kali, dua-duanya, seluruh tubuhnya. Kenapa yang dicambuk seluruh tubuh? Karena yang menikmati zina pun seluruh tubuhnya. Kalau dia muhsan, kalau dia berzina dan dia pernah memiliki, ya, dan dia bersuami atau beristri, atau pernah memiliki suami atau istri janda, yang pernah menikmati kenikmatan hubungan suami istri, lalu dia berzina, maka wallahi dalam Islam hukumannya ada dirajam. Dirajam yaitu dihujani dengan batu, naam, sampai dia mati. Sampai mati, Pak. Hukumannya yang zina dalam Islam dirajam sampai mati. La ilaha illallah. Dan zina tentunya la ilaha illallah. Ya, perbuatan yang sangat memalukan. Bukan hanya dirinya sendiri. Ya, kecuali kalau sudah lagi tidak memiliki rasa malu. Menghancurkan yaitu status keluarga, kehormatan keluarga. Dan zina tentunya naudzubillah, ya, na'am, mengotori rahim sehingga tertetes dalam rahimnya air yaitu yang sangat najis, yang sangat kotor, air mani yang sangat najis, yang sangat kotor. Apalagi la ilallah, kalau dari air mani ini muncul seorang, ditakdirkan munculnya keturunan dari hasil zina, la ilaha illallah, maka anak ini terdolimi. Karena anak yang dihasilkan dari hasil zina, maka dia tidak memiliki wali, ya, karena tidak sah hubungan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu Islam menjaga kesucian jiwa, ya, dari syahwat-syahwat ini. Diperintahkan wanita menutup aurat, diperintahkan wanita tidak banyak keluar rumah. Ketika keluar rumah tidak minyak wangi, dilarang Nabi SAW. Wanita
diharamkan keluar rumah dengan semerbak bajunya atau pakaiannya atau badannya. Ya, diharamkan dia berlembut-lembut dalam berbicara. Haram berlembut-lembut berbicara di hadapan laki-laki. Ya, wala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ya, jangan berlembut-lembut kata Allah. Allah yang mengatakan. Ya, diharamkan juga bagi wanita ya untuk berduaan dengan laki-laki tanpa mahram. Ya, berduaan dengan laki-laki tanpa mahram. Ya, karena kalau ini terjadi, ya dia telah bermaksiat kepada Allah. Bahkan kata Allah, bahkan kata Nabi, tidaklah laki-laki dan wanita berdua kecuali syaitan yang ketiga. Ya, diharapkan memandang ya dengan menikmati keindahan tubuhnya, baik laki-laki kepada wanita maupun wanita kepada laki-laki. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya kepada yang bukan mahram kita, yang tidak halal bagi kita. Na'am ma'asyar muslimin, bahkan sampai cara jalan pun wanita, kata Nabi, yang di antara wanita yang terlaknat, di antara wanita yang dilaknat oleh Allah, wanita yang kalau jalan lenggak-lenggok. Ya, na'am lenggak-lenggok karena dia ingin yaitu menggoda orang-orang yang di sekitarnya. Maka na'udzubillah, ya termasuk berpakaian, luar biasa diharamkan wanita berpakaian yaitu ketat. Haram hukumnya wanita berpakaian ketat. Karena Nabi katakan pakaian ketat ini ya pakai baju tapi telanjang. Yang kedua, diharamkan memakai pakaian yang transparan. Ya, yang masih terlihat itu kulit-kulit tubuhnya. Ya, maka ini juga diharamkan. Dan diharamkan bagi wanita untuk membuka sebagian aurat dan menutup sebagian aurat. Na'udzubillah ma'asyar muslimin, la ilaha illallah. Ini semuanya dalam rangka yaitu saddud dzari'ah, menutup celah untuk sampai kepada satu dosa yang terdesak, yang paling dahsyat dalam hubungan dosa syahwat, itu dosa zina. Maka ma'asyar muslimin Allah, yuk kita jaga anak kita, yuk kita jaga masya Allah putri-putri kita. Ya, kita jaga subhanallah orang-orang kaula wanita ya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini subhanallah, ketika ada seorang, apalagi dia pemuda, laki-laki, ya, dia seorang laki-laki yang tadi, siapa sih laki-laki yang tidak suka dengan syahwat wanita ini? Naam, namun subhanallah dia karena takutnya kepada Allah, setelah dia berilmu, ya, maka dia tundukkan hawa nafsunya. Ya, ketika mendapatkan cobaan yang sangat besar, cobaan yang sangat luar biasa, dirayu, digoda ya oleh wanita yang sangat cantik jelita. Ini Nabi yang menyifati cantik jelita. Kemudian dia pun memiliki kedudukan dan biasanya tidak lepas dari dia pun memiliki harta, digoda. Maka subhanallah dia katakan, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Bukan aku tidak mau, syahwatku bergejolak, hawa nafsuku begitu semangat. Ya, tapi ya Allah, apa yang aku hadapi hari ini adalah rasa takutku kepada Allah SWT. Nah, rasa takutku kepada Allah lebih besar daripada keinginan hawa nafsu. Dari ma'asyar muslimin, antum tahu dalam Al-Quran itu pernah terjadi pada siapa? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, Allahu Akbar, digoda oleh siapa? Nah, Imra'atul Aziz, yaitu istri raja. Istri raja itu insya Allah nggak ada yang jelek kayaknya ya. Istri raja itu cantik-cantik. Taib, nah istri raja, bahkan akhirnya sudah dibawa ke kamar. Bahkan wa ghallaqatil abwab, itu kamar sudah dikunci. Bahkan bukan hanya kamar itu, semua kamar dikunci, akses untuk orang masuk ke situ dikunci kamarnya. Tinggal mereka berdua. Subhanallah. Laula an ra'abunhana rabbih, andai kata ya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak takut kepada Allah, selesai. Sudah berduaan di kamar bersama wanita cantik, istri raja, dirayu, digoda. Subhanallah, akhirnya Yusuf ya diselamatkan oleh Allah SWT, sehingga Yusuf ya luar biasa. Dan Yusuf pun diberikan ketampanan ya, sebagaimana istri raja pun insya Allah tidak jelek, ya sangat cantik dan memiliki kedudukan istri raja, tapi luar biasa. Maka ikhwan, subhanallah, semoga kita termasuk yaitu orang yang Allah sifati gampang kok ya, tinggal kita tundukkan pandangan, kita lawan hawa nafsu ya, dan kita fokus dengan yang halal. Makanya akhi, di antara tips
ya, di antara tipsnya adalah pertama untuk menjaga diri dari syahwat apa? Cepat nikah, ya. Nah, gitu. Cepat nikah karena tabiat Allah Subhanahu wa taala secara biologis, ya. Naam, laki-laki butuh itu menyalurkan syahwatnya. Ya, butuh menyalurkan syahwatnya, ya. Maka tentunya tidak ada jalan kecuali kepada istrinya atau hamba saya. Hamba saya tidak ada. Yang kedua, ketika dia sudah punya istri, lalu di luar dia memandang wanita yang bukan istrinya, yang menakjubkannya, maka subhanallah disunahkan dia untuk kembali ke istrinya, lalu menggauli istrinya, ya, agar syahwatnya mereda, ya, agar syahwatnya mereda. Naam. Maka subhanallah tentunya ini adalah luar biasa, ya. Ini adalah kesabaran tingkat tinggi, ya, gejolak syahwat, ya, gejolak itu hawa nafsu, dirayu dan digoda oleh wanita cantik, jelita yang memiliki kedudukan luar biasa. Tapi dimaksud ini akhafullah. Dan di sini akhi pentingnya rasa khauf. Ya, ketika kita dihadapkan dengan maksiat, maka sebagian orang mengatakan rasa takut, rasa khauf dan roja, takut dan harapan ini harus seimbang. Sebagian mengatakan bahwasanya takut harus lebih muncul ketika mau maksiat, dan roja harus lebih muncul ketika mau ketaatan kepada Allah. Roja itu maksudnya harapan. Ya, maka di sini Allahu Akbar, makanya Allah katakan fa amma man khafa maqama rabbi. Siapa yang senantiasa takut mengingat dia akan berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan hawa nafsunya karena rasa takut di hadapan harta, di hadapan kedudukan, di hadapan wanita, di hadapan godaan-godaan dunia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah tempat tinggalnya. Taib. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6, ya. Naam. 3, 4, 5, ya, yang ke-6. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Allahu Akbar. Seseorang, tentunya di sini walaupun disebutnya rajul, termasuk juga wanita, ya, yang mereka bersedekah dengan satu sedekah. Ya, dia bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan diinfak oleh tangan kirinya. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Pertama di sini ada dua hal, ya. Hal yang pertama tentunya babus sedekah. Allahu Akbar. Sedekah dikatakan sedekah. Akhi, sedekah itu dari lafaz apa aja? Sodalqab. Ya. Dari kata sodaqa, as-sidqu, yang artinya apa? Jujur. Kita dengar dulu, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang memang memiliki kejujuran dalam dia beragama. Maka sedekah dikatakan sedekah dari kalimat as-sidqu, ya, karena subhanallah, ya, pelakunya di dalamnya, pada diri mereka terdapat kejujuran dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana subhanallah hakikatnya hukum asal manusia itu bakhil, ya, dengan apa yang dia miliki dari urusan dunia, dari harta benda, ya, dan seterusnya, bakhil. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala motivasi kita untuk berinfak. Ya, motivasi kita luar biasa untuk mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada dua dorongan nih. Dorongan yaitu perintah Allah, motivasi Allah yang sangat dahsyat. Bahkan infak itu luar biasa, ya. Akan menyenangkan di hari kiamat. Infak itu, ya, akan digantikan oleh Allah. Infak itu akan menjadi sebab masuk surga dan seterusnya. Sementara hati kita sebetulnya tadi, ya, adalah cinta dengan harta kita dan bakhil hukum asalnya. Maka di sini perang, akhi, ya, antara keinginan hawa nafsu untuk menguasai hartanya di atas kebakhilannya dan dorongan motivasi untuk berinfak. Maka subhanallah, oleh karena itu ikhwan, luar biasa, sedekah dikatakan sedekah ini menandakan atas kejujuran keimanan pelakunya. Kemudian ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Yang kedua, dia tidak hanya sedekah, akhi. Ya,
dia pun sembunyikan sedekahnya. Tidak ada yang tahu. Ini apa nih? Pertanda apa? Pertanda apa kira-kira? Kekuatan ikhlas. Tidak ada yang mau, tidak ada yang tahu dan tidak ingin diketahui oleh siapapun. Ya, tidak ingin diketahui oleh siapapun ketika dia bersedekah. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La nuridu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makan kalian, memberikan infak kepada kalian karena ingin wajah Allah, tidak berharap jazaan, balasan, dan tidak berharap syukur, yaitu ucapan terima kasih. Bahkan akhi, tiba-tiba akhi, perhatikan ya, ini penting. Tiba-tiba ada orang, tiba-tiba ada, maaf, yang ngasih kita sedekah. Lalu ditanya, dari siapa ini sedekah ini? Wallahu a'lam, tidak tahu. Yang pasti ini ada amanah buat disampaikan ke antum, ya. Yang mengamanahkannya yang mengamanahkannya entah siapa. Lihat, saking disembunyikannya, Pak, karena kekuatan ikhlasnya. Ya, dan di sini ma'asal muslimin, Allahu akbar, secara khusus Allah katakan, in tubdu sadaqati fa inni mahiyah. Kalau kalian tampakkan sedekah itu juga bagus. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun bila kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir, itu lebih baik. Taib. Sedekah boleh ditampakkan, namun tentunya dengan niat, bukan riya, bukan ujub. Ya, untuk menyontohkan orang lain, ya mereka pun agar bersedekah. Memotivasi yang lain. Sebagaimana pernah terjadi itu di zaman Nabi SAW. Tapi kata Nabi, disembunyikan, itu lebih baik. Ma'asal muslimin, ini harus kita compare dengan ibadah yang lain. Bahwa hukum asal ibadah itu sembunyi-sembunyi. Ya, hukum asal ibadah itu antara antum dengan Allah. Kecuali ibadah yang memang harus ditampakkan. Contoh apa ibadah tampakkan? Akhi, tadi sholat jamaah, masa antum sembunyi-sembunyi? Ya, ini mohon maaf, suara lagi agak sakit. Ya, apa tadi? Sholat berjamaah, nggak mungkin sembunyi. Dakwah, sekarang, ya sekarang dakwah sembunyi-sembunyi, ya nggak bisa lah. Ya, harus kita berdakwah, ibadah di hadapan manusia. Apalagi ikhwan, haji dan umrah berangkat bersama, ya, dan seterusnya. Nah, namun hukum asal, contoh antum baca Quran, ya udah baca Quran antara dengan Allah, ya, ndak mesti antum bercerita hari ini sudah hafal berapa, ya, ndak usah antum bercerita hari ini sudah selesai berapa juz. Makanya mohon maaf saya kemarin bahas juga ya, ya tidak dianjurkan, bahkan tidak bagus ya ikut program ya apa yang sekarang banyak di tengah masyarakat, apa itu odoj ya, one day one juz. Ya nanti setelah selesai satu juz dia store ke grupnya, aku sudah loh hari ini, masya Allah ya. Nah, dan seterusnya, doa dan zikir dan tahajud, nggak usah antum bilang aku lagi tahajud. Ilah, maka ikhwan subhanallah, bahkan hendaknya kita memiliki ibadah rahasia dengan Allah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, inna sadaqatal sadaqatul khafi tudhibu ghadabar rabb. Sedekah yang disembunyikan itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, luar biasa ya. Termasuk kita zikir, masya Allah. Kalau bisa kita banyak zikir, tapi orang nggak usah tahu. Ya, namun tetap kita motivasi orang untuk berzikir. Antum hari ini puasa nggak nih? Misalkan Senin Kemis. Ya udah nggak usah cerita aku lagi puasa loh. Antum puasa nggak? Ya nggak usah. Sudah antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berinfak, bersedekah. Biasakan kita punya ibadah yang kita sembunyikan. Jangan semua ibadah ditampakkan. Bahkan hukum asal ibadah masing-masing dan disembunyikan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang Allahu akbar, akhi, dia mengingat Allah bersendirian. Mengingat Allah bersendirian, fafadat aina, subhanallah, lalu berlinang air matanya, menangis karena Allah. Di sini ada tiga hal. Satu, rajulun dzakarallah, dia mengingat Allah. Allahu akbar. Mengingat Allah tentunya mengingat kebesarannya.
mengingat keagungannya, mengingat nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, mengingat ciptaan yang luar biasa Allah, ikhwan, masyaallah ciptaan Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, mengingat Allah, muhasabah. Itu satu. Ya, bukan mengingat Allah, coba sebagian orang mengingat Allah fahamnya subhanallah pakai tasbih gitu ya, subhanallah subhanallah. Bukan itu. Ya, mengingat Allah juga dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dengan ibadah kepada Allah. Ya, tadi mengingat kebesaran Allah, mengingat nama-nama yang indah, sifatnya yang tinggi, mengingat bagaimana subhanallah ciptaan Allah yang sangat besar, termasuk mengingat nikmat-nikmat Allah, betapa besar nikmat Allah, lihat. Masya Allah, antum akhi. Satu nikmat saja antum perhatikan, nikmat mata contoh, atau nikmat telinga, atau nikmat bisa menghirup udara segar, ya, nikmat lidah ini, nikmat tangan, Allahu Akbar. Betul gak? Ya. Siapa yang memberikan antum itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat rizki yang kita dapatkan, nikmat anak, nikmat suami, nikmat istri, nikmat rumah tinggal. Luar biasa. Sementara dia pun berlumuran dosa. Berlumuran dosa. Maka dia mengingat Allah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, khalian, sendirian. Enggak bareng-bareng. Makanya kalau ada orang ngajak, ya, ini penting nih bagi antum nih. Kalau ada orang yang ngajak itu mengingat Allah bareng-bareng. Ya, zikir bareng-bareng, pakai baju putih semuanya, nangis bareng-bareng. Ini enggak judul. Dan itu tidak dilakukan Nabi SAW dan sahabatnya. Ada orang ngajak zikir bareng-bareng gitu ya, teriak-teriak bersama. Bahkan naudzubillah sebagian mereka berzikir bareng-bareng pakai rebana, pakai apa? Pakai gendang, ya, apa itu marawis atau apa namanya, ya. Nah, subhanallah, yang seperti itu tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Ya, nah, dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Maka subhanallah ikhwan, mengingat Allah di sepertiga malam terakhir, sambil sujud, sambil ruku, sambil mengingatkan kebesaran Allah, ya, subhanallah. Jadi sendirian, akhi, merenung gitu ya. Naam di kamarnya, merenung di rumahnya, merenung di tempat sholatnya, atau merenung duduk ya di masjidnya sendirian. Ya, itu yang kedua, yaitu merenungnya atau mengingat Allahnya sendirian. Akhi, boleh tutup. Yang ketiga yaitu fafadat aina, Allahu Akbar, tercucur air matanya. Saya ingin tanya akhi, semuanya, bulan ini, minggu ini, tahun ini, sudahkah air mata antum menangis? Pernahkah antum menangis? Iya sih nangis Ustaz, kenapa gaji dikurangin? Iya sih menangis, kenapa dicerai sama suami? Iya sih menangis, kenapa dagang hari ini gak laku? Lah, bukan menangis karena dunia, tapi menangis karena Allah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan idza qassatil qulub jaffatil ain. Apabila hati yaitu kering angin, apabila hati keras, hati banyak noda, maka mata pun akan kering. Makanya lihat anak-anak kecil bentar-bentar apa? Ngek, bentar-bentar ngek gitu kan? Nangis, kenapa? Begitu basah matanya, kenapa? Karena hatinya bersih. Jadi sumber air mata itu, sumber air mata itu adalah hati. Nah, sementara ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Ainani la tamassahuman nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut karena mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tercucur air matanya, ya subhanallah, karena takut kepada Allah. Allahu Akbar. Ini mata yang akan terhindar dari api neraka. Yang kedua, ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga melek terjaga dalam menjaga batasan Allah. Dalam menjaga yaitu batasan Allah. Maksudnya apa? Ya, terjaga di jalan Allah. Entah itu ya dia mengamankan perbatasan negara, ya, yang di situ kaum muslimin. Ya, makanya di sini satpam pun masya Allah kalau dia niatnya ikhlas tuh,
Ya, selain dapat gaji, juga Masya Allah matanya dia melek untuk menjaga kaum muslimin. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, ini juga mata yang tidak akan ya disentuh oleh neraka. Nah, subhanallah, maka sempurnalah ayyuhal ikhwah 7 yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ya menjamin pelakunya, yaitu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Pertama apa? Imam yang adil. Yang kedua apa? Nasyaallah, ya, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Seseorang yang hatinya terpaut sangat cinta dengan rumah Allah. Minimal ya adalah ya seseorang tidak pernah absen 5 kali ke masjid menghadiri rumah Allah SWT untuk sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling bertemu ya karena cinta kepada Allah. Pertemuannya ketika dia lakukan karena Allah, dan ketika harus berpisah, perpisahannya juga karena Allah, bukan karena kebencian dan kedengkian. Kemudian laki-laki yang digoda dan dirayu oleh wanita ya yang memiliki kecantikan dan kedudukan, maka dia mengatakan aku takut sama Allah. Ya, kemudian orang yang keenam, seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, tidak ada yang tahu. Ya, sampai disebutkan tangan kanannya, maksudnya di sini sakingnya tidak demikian tentunya. Ya, ini hanya mubalaghah namanya ya. Namun artinya bahwasanya betul-betul menyembunyikan. Terakhir yaitu seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga sampai dia tercucur air matanya. Hafizakumul jami'an, itu barangkali bisa sampaikan penyempurnaan pembahasan hadis yang kemarin. Ya, insyaallah kita akan bacakan hadis-hadis yang lain di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang nanya saya? Baik Ustaz, ada pertanyaan kemarin dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Izin bertanya, ada hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Namun jika tidak selesai membaca surat Al-Kahfinya di hari Jumat dan disambung di hari berikutnya, apakah boleh Ustaz? Apakah keutamaannya masih saya dapatkan? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus. Naam, asal muslimin. Perkataan Nabi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ya, maka tentunya di sini membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Ikhlas, misalkan membaca surat Al-Kafirun, adalah membaca sempurna suratnya. Ya, membaca sempurna suratnya. Dikatakan surat Al-Kahfi kalau selesai membaca suratnya dengan sempurna. Nah, maka kesempurnaan pahala itu dengan kita membaca dengan kesempurnaan membacanya. Namun tentunya rahmat Allah sangat luas, ya. Rahmat Allah sangat luas ketika kita misalkan ya tidak keburu membaca semuanya, insyaallah ya semoga kita masih mendapatkan bagian keutamaannya, walaupun tentunya tidak bisa dikatakan sama antara yang membacanya sebagian dengan membacanya seluruhnya. Naam, Allahu a'lam. Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di dekat rumah saya ada anak muda yang mengadakan zikir berjamaah. Dia mengajak orang-orang di kampung untuk ikut sampai larut malam. Bagaimana saran dari Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus. Allahu akbar. Inilah yang ya subhanallah ya fenomena ya yang terjadi di tengah umat ini. Ya, banyaknya pengampu agama yang mengajak manusia kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah, namun sungguh sayang disayang ya tidak di atas sunnah Nabi SAW, tidak di atas sunnah Nabi SAW. Ya, salah satunya contoh yang tadi ditanyakan, seseorang mengajak masyarakat untuk berkumpul di satu tempat lalu berzikir bersama sampai larut malam. Ya kita tidak mengatakan, jangan sampai salah paham ya, tidak bermakna bahwasanya kita mengharamkan zikir, tidak. Masya Allah, zikir itu luar biasa. Ya, zikir itu luar biasa. Allah katakan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima.
ya laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Taib. Ma'asyal muslimin kamallah. Namun tata cara ya zikir seperti itu, ya andai kata baik, benar, niscaya Rasulullah yang pertama kali mencontohkannya. Para sahabat yang pertama kali mencontohkannya. Ya, sementara ya tata cara zikir seperti itu tidak dicontohkan. Bahkan subhanallah pernah ya terjadi teguran keras di zaman sahabat, di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika dikabarkan bahwasanya di Masjid Bani Umayyah di Syam ada sekelompok manusia berkumpul, ya dipimpin oleh seseorang di antara mereka, lalu pemimpinnya mengatakan yuk bertasbih 100 tasbih bareng-bareng, dan mereka masing-masing bawa kerikil, ya bertakbir 100 takbir bareng-bareng, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ya bertahlil bertahlil la ilaha illallah 100 tahlil bareng-bareng, ya bersama dengan suara, dengan suara bersama. Subhanallah. Ya ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud tata cara seperti ini, langsung Ibnu Mas'ud mengatakan, subhanallah. Ya kata Ibnu Mas'ud, baju Rasulullah belum hancur, sahabat Rasulullah masih berserakan. Ya, baju Rasulullah belum hancur, maksudnya baru saja mati, wafat Rasulullah. Ya, dan sahabat Rasulullah masih berserakan, artinya masih ada sahabat Nabi yang mulia yang hidup di tengah kalian. Kenapa kalian mendatangkan satu tata ibadah yang sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Masya Allah, lihat ini kaidah nih. Kaidah orang-orang yang melakukan banyak ibadah tapi tidak di atas sunnah. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Mas'ud, kami niatnya baik kok. Kami niatnya baik kok. Tidak ada niat kami kecuali kebaikan. Masa enggak boleh? Maka dibawa oleh Ibnu Mas'ud, dan ini kaidah dalam, yaitu beragam, kata beliau, man kam min muridinil khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak kesampaian, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ketahuilah bahwasanya syarat ibadah yang pertama ikhlas, tentunya betul. Semoga Allah berikan kita keikhlasan. Yang kedua yaitu ittiba. Ya, ikhlas itu hubungannya dengan hati. Yaitu hatinya nyambung dengan Allah. Hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Yang kedua ittiba, yaitu hubungannya dengan gerakan badan. Ya, aplikasi, realisasi ibadah. Maka aplikasi dan realisasi dan gerakan badannya ketika ibadah, tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, maka subhanallah, namun ya luar biasa, inilah fenomena. Ya, karena turun-temurun begitu diajarkan sama gurunya, nanti dia jadi guru, ngajarin lagi kepada yang bawah terus, masya Allah, sehingga tersebarlah ya di tengah masyarakat tata cara ibadah yang tidak disunahkan Nabi SAW. Subhanallah, saya tahu di dekat sini, dapat kabar di dekat sini, ada orang yang berzikir kepada Allah malam-malam, zikirnya saja di hutan. Ya di hutan, lalu mereka teriak-teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hutan. Ya, subhanallah. Apakah dulu yang seperti contohkan Nabi? Tidak. Bahkan lihat dalam hadis ini, ya hendaknya dia zikir pun dan zikir itu ma'asyal muslimin, hukum asal zikir itu tidak mengeraskan suara. Lihat Allah katakan, wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qaul. Wadhkur rabbaka, ingatlah Rabbmu, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, ya, tadarru'an wa khufyah, penuh dengan khusyuk dan samar, lirih, turunnya, dengan suara yang sir, ya, dunal jahri minal qauli, tanpa mengeraskan suara. Tidak ada kecuali zikir-zikir yang memang dikecualikan, memang zikir-zikir yang dianjurkan dikeraskan. Alhamdulillah, contoh adzan. Antum adzan bisik-bisik ya jangan dong. Allahu akbar gitu ya. Jangan. Apalagi ya zikir yang antum nanti takbiran. Kok takbir memang untuk digemakkan. Allahu akbar. Apalagi ya talbiyah nanti. Antum kalau lagi umrah tuh, labbaik Allahumma labbaik, talbiyah. Itu dikeraskan. Karena diperintahkan. Ya, adapun zikir-zikir yang lain tidak. Subhanallah, alhamdulillah, bahkan subhanallah, akhi, ya, tadi itu semakin antum
zikir sendirian dengan suara yang lirih, dengan mengagungkan Allah. Ini tidak. Bahkan zikir lebih ada sebagian orang zikir ya seakan-akan dia main-main, ya. Bareng-bareng Allah, ya semakin keras suara semakin ya itu yang gagah gitu kan. Semakin goyang badan itu semakin yang gagah. Ini semuanya tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka pertama tentunya ya kita tidak ikut-ikutan. Satu ya. Yang kedua ya tentang kita subhanallah semoga antum diberikan kekuatan ya untuk menasihati pemuda itu. Bahwasanya tata cara seperti itu tidak dicontohkan Nabi SAW. Belikan buku. Kalau dia ustadz bisa baca insyaallah. Belikan buku yang sunnah bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentunya ya nasihati juga orang-orang yang mengikutinya. Ya. Naam, bahwasanya perkara itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan. Nah, cukup. Baik. Kalau tidak ada yang lain, kita cukupkan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Nasallahu ta'ala an yataqabbal minna salal amal. Semoga Allah menerima amal soleh kita. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.